Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Sungguh diberkati memasuki awal bulan Oktober, mendekati penghujung tahun. Berapa banyak dari kita yang bersyukur bahwa ternyata hingga detik ini Tuhan menyertai kita. Dan pagi hari ini saya percaya pada saat kita bersiap-siap untuk beribadah, Tuhan ingin berbicara, ingin memberkati kehidupan semua. Untuk itu jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Indonesia secara online pagi hari ini. Dan pastikan saudara lapar dan haus akan Tuhan, karena Tuhan punya sesuatu yang besar buat saudara. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat beribadah pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Kami bersyukur pagi hari ini masih ada meskipun online, tapi kami siap untuk menyembah Tuhan. Yes. Olive siap? Amin. Shalom siap? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih banyak buat hari ini. Kami masih bisa menyembah Engkau walaupun online, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau bekerja di tempat ini, Engkau juga bekerja di rumah setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kami menaikkan semua pujian kami hanya bagi Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan semua yang ingin berdiam dalam hadirat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau katakan, ajarku berdiam. Come on. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. sama-sama katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. come on, hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, kami ingin berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yuk, semua katakan. Oh, ku dambah hadirmu. Sekali lagi katakan. Oh, inilah rinduku. Serukan hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu.
ku berdiam, agar ku berdiam dekat di hatimu. Yes Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Sebab Dia Allah sumber sukacita kita. Dia Allah kekuatan kita. Mari kita mau serukan sama-sama. Kita mau proclaim bahwa Dia Allah sumber kuat kita. Dia memberikan kita kekuatan. Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Say, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Man, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Serukan, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Thank you Jesus. Selamanya Tuhan, selamanya Engkau kekuatan kami Bapa. Seperti Musa yang bilang sama Engkau bahwa bilang Engkau gak berserta dengan bangsa Israel. Mereka gak mau berjalan untuk menuju tanah yang dijanjikan. Pada pagi hari ini pun Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan datang mau bilang sama Engkau bahwa bilang Engkau gak berserta dengan kami gak mau berjalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau ada kemenangan, bersama dengan Engkau ada sukacita, bersama dengan Engkau ada damai sejahtera, bersama dengan Engkau ada solusi dalam kehidupan kami Tuhan. We thank you Jesus, we thank you Abba Father. We worship you Lord. Be grateful God. Thank you for your presence. Thank you Abba Father. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
Thank you Lord. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Yes, Jesus. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sama-sama nyanyikan. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mau hidup, biar kehendakmu jadi, biar kehendakmu nyata. Pagi hari ini dimanapun saudara berada pada saat kita berada di dalam hadirat-Nya, saya mau berdoa dan percaya kepada Tuhan untuk setiap hal-hal yang saat ini saudara gumulkan, persoalkan. Saya mau percaya kepada Tuhan dan berdoa buat saudara agar Tuhan turun tangan, menjamah, memulihkan, menguatkan, dan menolong kehidupan saudara. Dan jika memang saudara pagi hari ini memiliki persoalan, pergumulan yang mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu, atau mungkin saudara sakit secara fisik, atau mungkin saudara mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau apapun bentuknya pagi hari ini, di dalam hadirat-Nya saat ini, saya mau berdoa buat saudara. Dan jika saudara mau percaya bersama saya untuk Tuhan campur tangan dalam setiap hal yang saat ini saudara gumuli, angkat tangan saudara di tempat saudara berada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Engkau melihat secara detail, Engkau tahu persis apa yang mereka alami. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan pagi hari ini, lewat iman kami percaya Tuhan bekerja. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi mereka, Jehovah Jireh, nyatakan kuasa-Mu dan sediakan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat apapun yang menjadi bentuk persoalan mereka saat ini, hamba percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil
mustahil di mata kami. Untuk itu, nyatakan dirimu, nyatakan kuasamu, nyatakan kehendakmu bagi setiap jemaatmu pagi hari ini, sehingga terjadi pengalaman yang sejati, yang merubahkan kehidupan kami dan situasi di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab setiap doa kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya bahwa doa saudara didengar, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Bisakah kita memberikan sorak-sorai buat Tuhan kita pagi hari ini dengan luar biasa, dengan meriah. Alkitab mencatat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jika pagi hari ini tangan saudara ditaruh di dada, lalu masih ada degup jantung yang berdetak, bukankah seharusnya kita yang bernafas memuji Tuhan pagi hari ini? Jemaat Tuhan, berikan sorak-sorai saudara untuk Yesus Kristus Tuhan kita, ajaib, perkasa, setia, mulia. Luar biasa pagi hari ini bisa kembali bersama dengan saudara di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Indonesia. Dan saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan saudara pasti diberkati. Pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Dia ingin melayani saudara. Untuk saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Kami sungguh senang diberkati, bisa beribadah bersama-sama dengan saudara, dan kami rindu untuk berkembang, bertumbuh bersama-sama dengan saudara di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Tuhan ingin berbicara pada saudara dan punya firman secara pribadi buat saudara. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu kepada saudara yang adalah bagian dari agenda gereja dalam satu minggu atau weekly agenda yang kita punya. Yang pertama, esok hari pukul 7 malam, apa yang akan kita lakukan jemaat Tuhan? Saya tidak bisa mendengar saudara, tentu saya tidak bisa mendengar saudara karena memang saya tidak bersama dengan saudara. Tapi kita tahu esok hari jam 7 malam kita akan mengetuk pintu surga lewat aplikasi Zoom, berdoa bersama-sama, merendahkan hati, mencari Tuhan, berbalik dari jalan yang tidak benar, dan berdoa. Jam 7 malam esok lewat aplikasi Zoom kita akan bersekutu bersama-sama dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan yang menjadi istimewanya esok hari, pembicara akan datang langsung dari Amerika sana, Pastor Anthony Sanchez, senior pastor dari Victory Outreach Freeman, akan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara tidak mau ketinggalan, saudara ingin bergabung, bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan diberkati oleh firman-Nya. Untuk itu, saudara bisa mendapatkan link Zoom-nya di media sosial Victory Outreach Bandung, Facebook-nya. Lalu juga saudara akan mendapatkan link-nya. Dan jika saudara sudah mendapatkan link-nya atau saudara bisa mengetahuinya dari Facebook Victory Outreach Bandung, segera kirimkan kepada teman-teman, keluarga, atau siapapun yang berpotensi atau yang saudara tahu perlu untuk berdoa dan beriman bersama-sama kepada Tuhan esok hari. Jadi jangan lupa esok hari kita akan melihat surga terbuka. Berapa banyak dari saudara yang percaya esok hari kita akan melihat surga terbuka pada saat kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jam 7 malam lewat aplikasi Zoom esok hari. Sama-sama kita akan terlibat di dalamnya. Yang kedua, live group kami dari gereja menantang saudara untuk tetap setia. Dan untuk saudara yang belum bergabung, mari sama-sama untuk bergabung di dalam 4 live group yang kami punya dari gereja yang mencoba untuk memfasilitasi, mewadahi untuk kita semua bisa saling menguatkan, saling menjaga, dan kita bisa melalui etapa kehidupan dengan baik, menang dari setiap proses yang sedang dilaluinya. Untuk itu Bandung Timur 1, Bandung Timur 2, Lewisari, dan juga Garuda, kita akan tetap melakukan live group yang ada komsel persekutuan di tengah minggu agar kita semua boleh saling menguatkan,
satu sama lain sebagai saudara seiman. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, tidak jemu-jemu tentu saja Gereja Victory Outreach memiliki rumah pemulihan atau Victory Homes kita sebutnya untuk pria dan wanita. Dan dalam hal ini saya menantang, mengajak, mendorong saudara untuk memberitahu kepada siapapun yang saudara kenal bahwa Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan, dan lewat rumah pemulihan tersebut jiwa-jiwa diselamatkan, dijangkau, dimuridkan, dan dibangkitkan. Dan bukankah kabar yang luar biasa ketika kita bisa melihat jiwa-jiwa boleh mengalami perubahan dalam hidupnya. Namun kesempatan itu hanya bisa datang jika mereka mengetahui bahwa ada gereja yang memiliki rumah pemulihan Victory Outreach Home di Jalan Garuda dengan program kurang lebih 1 tahun tidak dipungut biaya, dan kita mau sama-sama percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan jiwa-jiwa yang terluka. Jadi sampaikan kepada siapapun yang mungkin saudara kenal, sehingga akhirnya lebih banyak kesempatan untuk orang bisa bertemu dengan Tuhan dan kebenarannya, dan hidupnya diubahkan. Saya rasa itu saja pengumumannya, di luar hal-hal internal yang secara weekly kita lakukan, training demi training yang ada. Namun apa yang saya sampaikan adalah apa yang kita lakukan secara general setiap minggunya. Dan pagi hari ini, sebelum Tuhan berbicara kepada saudara, saya sekali lagi menantang saudara untuk setia di dalam persembahan dan persepuluhan saudara. Kita mau terus menjadi bagian dari pergerakan Tuhan dalam membawa umat manusia masuk ke dalam keselamatan. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebuah misi, amanat agung mulia untuk kita bisa pelihara, kelola, dan kita jalankan di dalam kehidupan yang Dia percayakan pada kita. Namun juga berapa banyak yang tahu bahwa untuk menjalankannya kita perlu dukungan secara ekonomi. Kita perlu menjadi partner Allah, menabur di ladangnya agar kita bisa sama-sama melakukan apa yang Tuhan percayakan kita dengan efektif, dengan produktif. Sehingga akhirnya ada banyak jiwa yang boleh kenal Tuhan, ada banyak jiwa yang bisa dilayani, ada banyak jiwa yang bisa tinggal di satu tempat. Dan dengan hal itu kita bisa melihat mereka diubahkan Tuhan. Namun untuk itu terjadi, semuanya akan sangat-sangat mungkin jika kita setia sebagai pribadi yang Tuhan sudah percaya untuk mengembangkannya, mengelolanya, dengan kita menjadi partner yang setia memberi kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saudara akan diberkati sesuai dengan janjinya. Jadi pagi hari ini, jika saudara mau setia di dalam partner saudara dengan Tuhan untuk memelihara yang Dia percaya, mari kita sama-sama memberi kepada pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap memberi, mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami tahu Engkau memberi agar kami pun menjadi saluran berkat. Di malam pagi hari ini, biarlah setiap pemberian ini Tuhan pakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, sehingga lebih banyak lagi kegelapan boleh terusir dan terang boleh terekspansi. Berkati setiap pemberian jemaat-Mu, berkati setiap usaha mereka, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama semua yang memberi katakan amin. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi. Layar yang berikut akan memudahkannya untuk saudara bisa setia dalam pemberian saudara, persembahan dan persepuluhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Pagi hari ini sebelum Tuhan berbicara kepada kita, mari sama-sama kembali kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, dan siap untuk ditaburi firman Allah yang adalah roh. Mari kita sembah Tuhan sama-sama jemaat Tuhan pada saat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini, kami mau Tuhan Engkau sertai kami. Kami mau bilang-bilang Kau gak bersama dengan kami. Kami gak mau berjalan, biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kami untuk pada saat kami berjalan dengan perjalanan iman kami Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Kita mau nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan Yesus. Nyatakan ya Bapa pagi hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami bersuka cita mendengarkan setiap kabar baik pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, praise the Lord. Saudara bisa langsung ambil Alkitab saudara pada saat kita sama-sama siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab Kisah Rasul. Kisah para Rasul pasal yang ke-28. Mulai ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Kisah Rasul, kisah para Rasul 28 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 28, 5 hingga ayat yang ke-8. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya dan setiap jemaat-Mu pada saat menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Dan pagi hari ini kita akan melihat prinsip-prinsip yang Tuhan coba konfrontasikan kepada kita saat kita menjalani proses kehidupan yang ada lewat kisah di Kisah Rasul 28, yaitu tentang Rasul Paulus. Namun sebelum kita melihat lebih dalam atau makna yang kita coba ambil dari Kisah 28 di sini, kita ingin pertama mencoba melihat latar belakang dari Kisah 28. Dalam pasal yang ke-28, kita bisa mengetahui maknanya di pasal tersebut pada saat kita menarik ke belakang atau satu pasal sebelumnya yang adalah latar belakang dari Kisah 28. Dengan kata lain, pasal 27 adalah hal yang coba ingin kita telusuri sehingga kita bisa memahami makna pasal yang ke-28. Kita akan segera mulai. Dalam pasal yang ke-27 yang adalah latar belakang daripada Kisah Rasul 28 di sini, kita bisa melihat ada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Paulus menuju Roma. Dan sesungguhnya jika saudara mau mempelajari kembali perjalanan dan panggilan hidup Paulus, Paulus dipanggil untuk bersaksi dan menginjili orang-orang di Roma. Jadi dengan kata lain, Paulus sebetulnya di pasal 27 sedang berjalan menuju Roma, dan ini bagian dari sebuah kencan surga yang sudah didesain untuk Paulus bisa bersaksi di Roma. Namun dari pandangan manusia, jika saudara melihat dari ayatnya baik-baik, justru perjalanan Paulus menuju Roma dilihat sebagai sebuah hukuman atau konsekuensi dari masalah yang Paulus punya. Di mata manusia, perjalanan Paulus ke Roma itu dikarenakan dia harus menghadap pengadilan dan dia mengalami tuduhan dan akan dijatuhkan di pengadilan Roma karena dia dinyatakan bersalah dalam mengabarkan Injil. Namun sesungguhnya di mata Tuhan, perjalanan Paulus ke Roma adalah sebuah agenda Tuhan untuk dia bisa bersaksi bagi orang-orang Roma sesuai dengan panggilannya di Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Jadi kita bisa melihat Rasul Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma, namun perjalanan Paulus menuju Roma itu dikarenakan pengadilan sebelumnya memerintahkan Paulus untuk masuk ke pengadilan di Roma, menghadapi tuduhan dan hukuman di pengadilan di Roma. Tapi ayat yang kedua, Kisah pasal 23 ayat yang ke-11, sesungguhnya Paulus berjalan ke Roma karena ada panggilan Tuhan untuk bersaksi atau untuk menghidupi tujuan Tuhan menyelamatkan dia. Dan hanya dengan melihat hal ini saja di awal, saya perlu memberitahu saudara bahwa ternyata kesesakan yang saudara lalui, baik itu badai di tengah laut, baik itu cemoohan orang atau opini publik yang merendahkan, atau juga semua hal gila yang saudara hadapi, yang manusia bisa menilainya bahwa itu adalah hal yang negatif, ternyata adalah bagian dari skenario ilahi yang tidak kelihatan untuk tujuan Allah tercapai di dalam dan lewat hidup saudara. Tuhan memakai situasi yang ada yang terlihat sangat tidak sesuai harapan untuk menyatakan kemuliaannya, janjinya, dan berkatnya. Izinkan saya menjelaskan pada saudara lebih detail. Di mata manusia, Paulus akan menghadap pengadilan dan mendapatkan hukuman. Namun di mata Tuhan, yang dia lalui adalah skenario ilahi dari rencana hebat Tuhan
untuk menjangkau Roma. Yang saudara lihat mungkin belakangan ini adalah pernikahan yang kandas, keluarga kandas, keuangan kandas, anak kandas, atau hubungan yang kandas. Tapi saya datang untuk memberitahu saudara sebuah nubuatan bahwa apa yang dilihat seperti kekalahan terbesar, pada akhirnya Tuhan akan reka-rekakan menjadi kemenangan terbesar saudara. Come on somebody. Tangisan hari ini adalah sukacita di hari esok. Air hari ini adalah anggur di hari esok. Penderitaan hari ini adalah kemenangan di hari esok. Karena berapa banyak dari saudara yang sepakat dengan saya bahwa Allah sanggup mereka-reka segala sesuatu yang kelihatan jahat untuk maksud baik. Dengar saya baik-baik gereja Victory Outreach. Seringkali iblis tidak menyerang saudara karena hal buruk yang saudara lakukan. Tapi dia menyerang saudara karena hal besar yang Tuhan tentukan untuk saudara lakukan di kemudian hari. Bagi kemuliaan namanya. Maksud saya saudara belum melihat kesaksian hidup saudara secara keseluruhan. Tuhan masih menulis cerita saudara. Jadi berhenti menyimpulkan apa yang saudara alami. Karena apa yang saudara alami tidak lebih hebat dari siapa yang saudara layani. Allah kita sanggup mereka-rekakan yang terlihat sesak untuk kebaikan kita. Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma. Dan dalam perjalanan menuju Roma, Paulus bersama dengan yang lainnya naik ke sebuah kapal di pasal yang ke-27 yang adalah latar belakang pasal 28. Mereka naik ke sebuah kapal. Lalu ketika mereka naik ke sebuah kapal dan mereka mulai menyeberangi lautan, sesuatu terjadi. Badai menerpa kapal tersebut dengan hebat. Perjalanan mereka jika saudara perhatikan seharusnya tidak perlu melalui badai. Seandainya mereka mau mendengarkan nasihat sang pengkhotbah. Namun mereka menganggap remeh Paulus yang di mata mereka adalah seorang tahanan di dalam perahu. Sehingga akhirnya mereka harus berhadapan dengan banyak kesukaran dalam perjalanan hidupnya. Bisakah saya beritahu saudara pagi hari ini, setiap kali kita menganggap remeh nasihat Tuhan melalui hambanya, kita sedang memposisikan diri kita untuk menghadapi badai. Jika kita mau jujur, kita bisa menghindari beberapa badai seandainya kita mau mendengarkan nasihat Pastor Paulus. Come on somebody. Kapal mereka pada akhirnya terhantam badai. Dan banyak dari mereka mulai ketakutan. Alkitab mencatat mereka mulai ketakutan akibat badai yang terjadi. Sehingga beberapa dari mereka mulai menurunkan layar, menurunkan sauh, menurunkan jangkar. Dan membiarkan kapalnya terombang ambing. Saya ingin saudara mengerti bahwa lokasi badai yang terjadi di Kisah 27 dan tujuan mereka yang adalah Roma masih sangatlah jauh. Lokasi badai dan Roma masih sangat jauh. Tempat mereka mengalami badai dan Roma masih sangat jauh. Mereka masih jauh dari yang Tuhan janjikan. Mereka masih sangat jauh dari apa yang Tuhan rencanakan. Namun karena mereka ketakutan di tengah perjalanan hidup mereka yang mengalami badai, mereka mulai menurunkan layar dan jangkar. Takut mati, takut kesepian, takut kelaparan,
takut kekurangan. Ketakutan membuat mereka diperbudak oleh keadaan. Ketakutan membuat mereka berhenti di langkah awal. Ketakutan membuat mereka mulai kompromi dengan firman Tuhan. Ketakutan membuat Adam bersembunyi dari Tuhan. Ketakutan membuat Elia bersembunyi dari Isabel. Ketakutan membuat Petrus menyangkal 3 kali. Tapi dengar jemaat Tuhan, bahwa Tuhan yang kita layani tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh kuasa, kasih, dan ketertiban. Namun di tengah wabah pandemi badai yang terjadi saat itu, mereka menurunkan layar dan sauhnya sebelum tujuan tercapai. Victory Outreach, jangan pernah turunkan layar dan sauh saudara sebelum saudara sampai dan menghidupi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan tidak memanggil, mengurapi dan menyelamatkan saudara untuk saudara menurunkan layar di tengah badai yang ada. Tapi ada seseorang di tempat ini pagi ini, saudara sedang dalam perjalanan menuju Roma dan badai besar menyerang hidup saudara, menyerang keluarga saudara, menyerang ekonomi saudara, menyerang pelayanan saudara, dan saudara mulai menjatuhkan jangkar saudara. Saudara mulai menurunkan iman saudara. Saudara mulai mencari solusi di luar Tuhan. Saudara mulai tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Saudara mulai lepaskan integritas. Saudara mulai lepaskan kekudusan. Saudara mulai lepaskan visi Tuhan. Saudara mulai lepaskan gairah melayani. Lalu akhirnya saudara membiarkan diri saudara terombang-ambing. Jika Dia membawa saudara ke barat, saudara ikut ke barat. Jika Dia membawa saudara ke timur, saudara ikut ke timur. Sehingga pada akhirnya saudara kelelahan setiap malam dan bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup saya. Dan jika itu saudara pagi hari ini, demikianlah firman Tuhan buat saudara. Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah hari untuk saudara kembali mengangkat jangkar saudara, menarik kembali sauh saudara, dan kembali berlayar bersama dengan Tuhan di tengah badai kehidupan. Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana saudara membangkitkan kembali iman saudara, membangkitkan kembali pujian saudara, membangkitkan kembali gairah doa saudara, membangkitkan kembali mimpi saudara. Tuhan katakan, angkat kembali jangkarmu, angkat kembali sauhmu, karena badai yang muncul saat menjalankan apa yang benar, badai yang muncul saat menjalankan apa yang Tuhan panggilkan, tidak akan membunuhmu. Karena yang akan membunuhmu adalah kompromimu dan ketakutanmu. Tapi Pastor Jeffrey, kamu tidak tahu apa yang saya alami, betapa sulitnya untuk saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan belakangan ini. Maksudnya berlayar kembali di tengah badai. Bagaimana mungkin saya tidak melihat Tuhan di tengah badai, Pastor? Yang saya lihat hanyalah masalah demi masalah, iblis demi iblis, neraka demi neraka. Gereja Tuhan, saya mengerti apa yang saudara katakan, tapi pemikiran tersebut kuranglah tepat. Jika kita harus melihat atau merasakan Tuhan dulu sebelum berlayar kembali, sebelum beriman kembali, sebelum bergairah kembali, pemikiran tersebut kurang tepat. Karena Daniel 3 tidak dikatakan di situ bahwa Sadrak, Mesak, Abednego melihat seorang yang menyerupai anak dewa, tapi mereka
tidak menyerah dan tunduk pada berhala. Mereka tidak menyerah untuk tunduk pada patung Nebukadnezar di tengah tekanan yang ada, walaupun mereka tidak melihat sosok yang keempat. Yang tertulis di situ adalah neraka yang melihat pribadi yang keempat. Yang tertulis di situ Nebukadnezar yang menyaksikan ada orang keempat seperti anak dewa. Yang saya coba katakan adalah tidak peduli saudara melihat Tuhan atau tidak dalam badai saudara, tetap angkat jangkarmu, tetap angkat imanmu, karena yang penting iblis telah melihat Tuhan di tengah dapur perapian saudara. Yang penting adalah masalah melihat Tuhan bersama saudara. Yang penting adalah neraka melihat Tuhan menyertai saudara. Karena satu hal yang pasti, ketika masalah melihat Tuhan bersama dengan saudara, maka masalah yang alaminya menciptakan tekanan akan berubah menciptakan berkat. Izinkan saya membuktikannya. Siapa yang memanggil Sadrak, Mesak dan Abednego keluar lalu menaikkan jabatan mereka? Benar sekali, Nebukadnezar. Masalah mereka sendiri yang menaikkan level mereka. Disakiti, jangan turunkan jangkar. Tidak dihargai, jangan turunkan jauh. Tidak banyak, jangan kompromi. Direndahkan, jangan berhenti. Karena kebenaran yang saudara pegang akan memutar balikan tekanan menjadi berkat. Saudara pikir saudara kehilangan berkat karena tekanan yang ada? Tidak sama sekali. Justru dengan tekanan yang ada, saudara sedang dipersiapkan untuk mendapat berkat lebih banyak. Tapi jangan turunkan jangkar sauh dan nilai kebenaran di tengah badai kehidupan yang ada. Lalu Alkitab melanjutkan, di dalam ketakutan mereka di dalam kapal tersebut, ternyata ada Paulus pelayan Allah. Tidak semua dalam kapal tersebut pelayan Allah, namun ada pelayan Allah dalam kapal tersebut. Dan di tengah badai tersebut Paulus mulai menasehati mereka untuk kedua kalinya. Yang pertama mereka tidak mau dengar sehingga akhirnya mereka masuk dalam badai. Lalu Paulus kembali menasehati mereka untuk yang kedua kalinya. Walaupun yang pertama tidak didengar. Karena dia tetap ingin melihat yang terbaik dari orang-orang yang satu kapal dengan dia. Berapa banyak dari saudara yang sepakat bahwa kita sebagai pemimpin-pemimpin Allah tidak boleh menyerah kepada orang-orang yang ada di bawah atau Tuhan percayakan pada kita. Walaupun mereka kepala batu, come on somebody. Dan Paulus mengatakan dengan dalam nasihatnya yang kedua, dia katakan kepada mereka yang ada di dalam kapal, satu kapal, dia katakan, dengarkan ini. Badai ini memang besar. Dan kapal ini akan binasa. Namun semua orang dalam kapal ini tidak akan binasa. Dengan kata lain Paulus sedang coba mengatakan kepada mereka, dengan atau tanpa kapal ini, kamu akan tetap sampai tujuan. Beberapa dari saudara berpikir bahwa hanya kapal yang hanya bisa membawa saudara sampai tujuan. Beberapa berpikir jika dia hilang maka saya binasa. Jika usaha saya defisit maka saya akan kandas. Jika proyek gagal maka saya akan ikut gagal. Jika putus cinta maka saya akan putus hidup. Come on somebody. Tapi bisakah pagi hari ini saya menjadi saksi atas perjalanan hidup saudara? Karena beberapa dari saudara dalam perjalanan hidupnya telah kehilangan
banyak hal. Hubungan binasa, usaha binasa, pria wanita yang saudara andalkan hilang. Tapi bukankah hingga detik ini saudara tidak binasa dan masih berdiri dengan atau tanpa kapal tersebut? Saudara menangis, ya, tapi saudara masih berdiri. Saudara kecewa, ya, tapi saudara masih di sini. Saudara bengkak, ya, tapi saudara masih bertahan. Apa yang saya coba saksikan tentang saudara adalah dengan atau tanpa kapal, saudara akan tetap berhasil. Saudara akan tetap berhasil. Saudara dengar saya pagi hari ini. Dengan atau tanpa kapal, saudara akan tetap berhasil. Iblis pikir dia membuat saudara bangkrut, sakit, celaka, ambil orang ini, ambil orang itu dari saudara. Iblis pikir dia bisa menenggelamkan saudara. Tapi bisakah saya memberitahu saudara, kesaksian berdirinya saudara hingga detik ini hanyalah bukti otentik bahwa iblis adalah pembohong. Karena dia pikir dia bisa tenggelamkan saudara saat menenggelamkan kapal saudara. Namun hingga saat ini dengan atau tanpa kapal tersebut kita masih berdiri. Jika ada orang yang bersama saya mengerti apa yang saya bicarakan tentang karunia Tuhan yang selalu lebih besar dari badai kehidupan, berikan sorak-sorai saudara, sorak syukur saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan kepada mereka, kapal ini akan binasa. Namun karena karunia Tuhan, maka kamu tidak akan binasa. Lalu Paulus melanjutkan, karena tadi malam Tuhan mengatakan kepadaku bahwa semua yang ada di dalam kapal ini tidak akan ada yang binasa karena mereka bersama dengan kamu, kata Tuhan kepada Paulus. My God, dengan kelakuan mereka, dengan sikap mereka yang satu kapal dengan Paulus, dengan kebebalan hati mereka yang satu kapal dengan Paulus, mereka tidak pantas untuk selamat. Tapi karena mereka satu kapal dengan Paulus, karena satu kapal dengan saudara, karena mereka satu kapal dengan pelayan Allah, karena mereka satu kapal dengan orang benar, tidak ada satupun dari mereka yang akan binasa. Keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, cucumu, adikmu, kakakmu, mereka semua tidak akan binasa. Oleh karenanya gereja Tuhan tetap benar, karena kebenaran yang saudara hidupi akan menyelamatkan orang-orang yang satu kapal dengan saudara. Namun Alkitab melanjutkan, ternyata setelah Paulus menyampaikan hal tersebut, ada beberapa orang yang tidak percaya apa yang dikatakan Paulus, dan mereka mulai memiliki rencana B dengan mencoba untuk mengambil dan memisahkan diri dari kapal. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka dan meminta mereka untuk mereka membuang sekocinya jika mereka ingin tetap selamat. Paulus mengatakan kurang lebih seperti ini. Firman Tuhan tidak memiliki plan B. Apa yang Tuhan sampaikan bahwa kamu tidak akan binasa, maka itulah yang akan terjadi. Tapi jika kamu mencoba lepas dari perahu ini dengan sekocimu, kamu akan binasa. Paulus mengatakan buang, karena dia mencoba mengatakan kepada kita semua, firman Tuhan tidak memiliki
plan B. Dia berdiri sendiri, dia penuh integritas. Jika kamu ingin sampai ke tujuan kamu, lepaskan plan B-mu dan tetap benar walaupun harus berlayar dalam badai. Dan saudara tahu kelanjutan ceritanya, akhirnya perahu ini memang tepat seperti yang Tuhan katakan melalui Paulus, kandas, hancur karena menabrak busung pasir sebelum mendarat di Pulau Malta, atau di Kisah 28 yang tadi kita baca sama-sama di awal. Dan setelah hancur menabrak busung pasir, perahu ini berkeping-keping, pecahan demi pecahannya mengambang di lautan saat itu, bertebaran di sepanjang laut pada saat perahu ini menabrak busung pasir. Hancur berkeping-keping, pecahan demi pecahan bertebaran di sepanjang laut. Lalu Alkitab melanjutkan dan mengatakan bahwa mereka semua yang ada dalam perahu mulai menggunakan pecahan kapal untuk bisa sampai ke darat. Mereka tetap berusaha maju ke depan walaupun keadaan tidak sempurna dan hancur. Walaupun tinggal kepingan, tinggal pecahan, mereka pakai untuk tetap sampai ke tujuan. Mereka tetap berjuang walaupun badai, mereka tetap melayani walaupun kurang, mereka tetap memberi walaupun sedikit, walaupun pecahan demi pecahan mereka tetap gunakan untuk mereka bisa sampai ke tujuan. Tetap setia walaupun tersakiti. Dan ini adalah bentuk iman yang Tuhan cari. Menyembahnya saat keadaan berkeping-keping. Menyembahnya saat semuanya pecah. Menyembahnya saat sakit, saat menekan, saat penuh tantangan. Dan ini kabar baiknya gereja Tuhan. Apapun yang saudara tabur dengan air mata, saudara akan tuai dengan sorak-sorai. Bro, banyak dari saudara yang ingin melihat taburan saudara berbuah tuaian sorak-sorai. Untuk itu, saya tidak tahu persis apa yang telah pecah di rumah saudara, di kapal saudara, di pernikahan saudara. Namun dengan sisa pecahan tersebut, saudara akan berhasil, saudara akan tetap bisa sukses, saudara akan tetap bahagia. Namun gunakan pecahan-pecahan yang ada untuk saudara tetap berjalan di dalam kebenaran dan sampai kepada tujuan Tuhan. Untuk saudara ada di Roma dan melayani, menjadi saksi bagi mereka yang ada di Roma, di sekeliling saudara, ataupun di mana saudara Tuhan panggil. Dan akhirnya setelah mereka terombang-ambing di pantai, lalu kandas kapalnya, lalu mereka mengayu, berenang dengan potongan kayu, dengan pecahan kapal, mereka akhirnya sampai juga di daratan dengan selamat. Saya bisa membayangkan beberapa dari mereka. Mereka kelelahan, mereka berantakan, mereka basah dengan air, baju compang-camping, rambut basah nggak karuan. Beberapa dari saudara secara spiritual terlihat seperti itu. Tapi kabar baiknya, terlepas apapun yang terlihat secara spiritual dalam hidup saudara, saudara sampai ke daratan. Saudara masih berdiri, saudara berhasil melaluinya, saudara masih bertahan. Kabar baiknya, saudara masih berdiri hingga detik ini. Lalu akhirnya kita masuk ke pasal 28. Yang tadi baru intro saja, tidak saya bercanda. Kita akan masuk pasal 28 dan kita akan segera selesai. Lalu mereka sampai di Pulau Malta dengan keadaan basah, dengan keadaan berantakan, kedinginan, dan mereka mulai menyalakan api.
Di pasal yang ke-28 mereka mulai menyalakan api. Lalu pada saat mereka mengumpulkan ranting-ranting, Paulus mengumpulkan ranting untuk dibakar menyalakan api. Tiba-tiba ular beludak, melompat dan menggigit tangan Paulus. Baru saja selesai dengan badai, sekarang dengan ular. Masalah satu baru selesai, masalah berikutnya datang. Masalah satu baru berakhir, masalah berikutnya tiba. Tapi Alkitab mencatat dari apa yang kita baca di awal, Paulus kibaskan. Dia kibaskan ular yang gigit tangannya. Dan jika Paulus bisa berbicara dengan ular tersebut, maka ini yang saya percaya dia katakan kepada ular yang menggigit dia, namun dia kibaskan. Kalau dia bisa bicara sama ular, maka saya percaya ini yang akan dia sampaikan pada ular. Hai ular, saya baru melalui badai yang besar, saya pernah digigit oleh tekanan yang besar, saya pernah melawan singa dan beruang, dan saya berhasil melalui dan menang darinya. Oleh karenanya ular, saya tidak melalui semua badai untuk menyerah pada kamu. Saya tidak melalui semua neraka di belakang untuk kalah dari kamu. Mari kita bertarung ular. Saya telah dilatih dari badai sebelumnya. Saya telah dibentuk dari masalah sebelumnya. Saya telah diperlengkapi dari apa yang menekan saya di belakang saya. Lalu Paulus mulai mengibaskan ular yang menggigitnya dan kembali menang dalam tekanannya. Apa yang saya ingin coba katakan di akhir adalah keberadaan saudara hingga detik ini yang telah melalui badai, tsunami, pandemi adalah bukti kuat bahwa apapun masalah berikutnya yang muncul, saudara bisa melaluinya dan menang kembali atasnya. Saudara terlalu kuat untuk kalah. Saudara terlalu hebat untuk menyerah. Saudara terlalu kokoh untuk hancur. Jangan lihat ular yang menggigit saudara sekarang, tapi lihat badai yang saudara lalui kemarin. Jangan lihat Goliat di depan saudara sekarang, tapi lihat singa dan beruang yang saudara kalahkan kemarin. Berjuang, kebaskan, dan pertahankan kemenangan yang saudara telah lalui sebelumnya. Saudara akan berhasil lagi kali ini. Untuk itu, apapun ular baru, apapun tekanan baru, apapun masalah baru yang mencoba menggigit saudara sekarang, kibaskan. Kibaskan sakit hatinya, kibaskan tersinggungnya, kibaskan kemarahannya, kibaskan kepahitannya, kibaskan keangkuhannya, kibaskan semua racun dan bisa yang mencoba menggigit saudara saat ini. Karena saya harus beritahu saudara, posisi saudara di hadapan Tuhan lebih penting dibanding posisi saudara di hadapan siapapun. Kibaskan, kibaskan. Saya selesai pagi hari ini. Namun terakhir sebelum saya selesai, Alkitab mencatat, mengatakan di situ setelah Paulus mengibaskannya, dia pergi ke rumah satu gubernur dan ayah gubernur di situ mengalami sakit. Mengalami sakit. Lalu apa yang terjadi? Paulus datang berdoa, dia tumpang tangan dan ayahnya sembuh. Saya ingin beritahu saudara bahwa ternyata apa yang kita alami bukan tentang kita, namun tentang agenda Tuhan melalui hidup kita terjadi. Tangan yang digigit oleh ular, hidup yang dipenuhi masalah, ternyata adalah tangan yang sama yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan ayah Publius atau ayah dari gubernur yang Paulus temui. Dengan kata lain, your mess is gonna be your message. Your trial is gonna be your triumph. Your test is gonna be your
testimoni. Karena apa yang kita lalui tidak pernah Tuhan sia-siakan. Termasuk air mata saudara dan keringat saudara. Tuhan ingin pakai semuanya untuk membawa nama Tuhan dimuliakan di kota Roma, di keluarga saudara, di tempat saudara bekerja. Untuk itu, pahamilah bahwa apa yang terjadi pada saya yang tidak nyaman saat ini, digigit, ditekan, dilukai, ditendang, semuanya Tuhan sedang skenariokan untuk membuat saudara dipakainya luar biasa, berkuasa untuk menolong mereka yang menderita. Pagi hari ini, saya tidak tahu bagaimana Tuhan melayani saudara, namun saya percaya Tuhan melayani saudara. Saya hanya berdoa jika Tuhan menantang saudara untuk melakukan sesuatu atau berhenti sesuatu, lakukan hari ini juga. Karena Dia tidak sabar untuk memberikan berkat yang sudah Dia sediakan, dan Dia tidak sabar untuk memanifestasikan kuasa-Nya melalui kehidupan saudara. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kebenaran firman-Mu dan kami mau responi sesuai apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami lewat prinsip-prinsip kebenaran yang kami lihat di dalam kisah Rasul lewat cerita Paulus. Kami terima firman Tuhan dan kebenarannya dan kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Semoga saudara belajar sesuatu, berkembang karenanya, diubahkan dan menjadi berkat setelah itu. Setelah ini anak-anak sekolah minggu akan memulai sekolah minggu. Mari para orang tua dorong anak-anak saudara untuk bisa berkembang di dalam pengetahuan akan kebenaran sejak dari kecil. Agar mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus yang lebih hebat dari kita. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu esok di ibadah doa aplikasi Zoom jam 7 malam. Kita akan diberkati oleh pembicara kita dari Victory Outreach Freeman, Pastor Anthony Sanchez. Tuhan memberkati sekali lagi dan shalom.